54. Ketakutan terbesar Alvano. Jordan dan petir mengejar orang yang hendak menembaki Anidia. Ternyata bukan hanya satu orang yang ingin membunuh istri sahabatnya. Meski mereka langsung kabur setelah melepaskan tembakan tersebut, tapi Jordan dan petir tidak akan melepaskan mereka kali ini. Temui mereka dalam keadaan apapun. Jangan sampai mereka lolos. Teriak petir saat sudah menaiki mobil mengejar para penembak tadi. Sementara di mansion, Anidia sudah berkeringat dingin. Dia begitu lemah sampai-sampai tidak bisa untuk sekedar duduk. Baby, minum dulu ya. Alvano memberikan minuman untuk istrinya. Anidia yang masih syak langsung meminum air mineral tersebut sampai ludes. Aku sangat ketakutan. Anidia yang sejak tadi ketakutan langsung menangis di dalam pelukan suaminya. Alvano langsung menenangkan istrinya yang menangis terseduh-seduh. Kalau saja tadi orang tersebut berhasil menembak perutnya, mungkin Anidia akan kehilangan kedua bayinya saat itu juga. Padahal dia sudah sangat bahagia menantikan kehadiran kedua buah hatinya. Alvano bersumpah akan membunuh orang yang sudah membuat istrinya ketakutan seperti ini. Alvano tidak akan membiarkan orang-orang tersebut membuat istrinya terluka. DAT, DAT, DAT. Alvano tidak menjawab ponselnya yang bergetar. Anidia yang merasakan getaran dari saku celana suaminya langsung menyuruh Alvano mengangkatnya. Angkat dulu sayang, siapa tahu penting. Alvano menurut, dia mengangkat telepon dalam keadaan yang masih sama, memeluk istrinya seperti tadi. Katakan, ucap Alvano dingin. Aku membawanya ke markas. Alvano segera mematikan ponsel sebelah pihak. Tangannya sudah terkepal kuat. Dia tidak sabar ingin melihat siapa yang sangat berani ingin melukai istri kecilnya ini. Kamu istirahat ya? Besok kita ke rumah sakit. Anidia mengangguk. Alvano langsung membantu istrinya untuk tidur senyaman mungkin. Cuk. Kamu mau kemana? Tanya Anidia saat melihat Alvano mengecup keningnya. Tidak kemana-mana. Kalau gitu kamu juga ikut tidur ya? Alvano tersenyum kemudian mengangguk. Apapun akan dia lakukan asal bisa membuat istrinya nyaman. Alvano melepaskan sepatu dan jasnya kemudian segera masuk ke dalam selimut yang sama dengan istrinya. Alvano terus mengelus perut istrinya dengan lembut. Tak lama terdengar suara dengkuran halus dari bibir mungil istrinya. Pertanda kalau istrinya sudah terlelap. Dengan hati-hati Alvano bangun agar tidak membuat istrinya kembali terjaga. Alvano segera pergi dari sana setelah memakai sepatu dan jasnya kembali. Sebelum pergi, dia menemui Eve dan Olen terlebih dahulu, agar berjaga di depan pintu sampai dia kembali. Alvano tidak tahu setelah dia pergi akan ada masalah besar yang akan terjadi pada istri dan kedua buah hatinya nanti. Sementara di markas, Petir dan Jordan sudah berhasil membawa dua orang yang hendak membunuh Anidia tadi. Mereka sudah dihajar babak belur sampai tak berdaya. Tidak sampai 20 menit Alvano sudah tiba di markas penyiksaan. Entah seperti apa dia mengemudi. Ini dia orang yang tadi menembak istri Lobro, beritahu Petir menepuk pundak sahabatnya. Alvano mengeluarkan pistol kesayangannya yang sudah sangat lama tidak diberikan makanan. Hari ini dia kembali mendapatkan makanan lezat dari majikannya. Lepaskan ikat tangannya, Jordan segera melepas ikat tangan dari mereka berdua. Mereka berdua sudah sama-sama tidak memiliki tenaga lagi. Mereka pasrah akan apa yang dilakukan oleh Alvano saat ini. Dor, dor. Dua tembakan langsung mendarat di tangan dua orang tersebut. Teriak mereka kesakitan. Belum sempat mereka membela diri, Alvano kembali menembaki tangan mereka yang sebelahnya lagi. Dor, dor. Mereka kembali meraung kesakitan. Alvano tidak membiarkan mereka bernafas sedikit pun. Siapa yang menyuruh kalian? Mereka yang sudah hampir kehilangan kesadaran langsung mendongak. Sungguh jika mereka bisa memilih, lebih baik Alvano menembaki kepala mereka saja agar tidak terlalu tersiksa seperti sekarang ini. Kami disuruh oleh seseorang melalui telepon. Kami tidak tahu siapa mereka. Mereka berdua berkata dengan jujur. Memang mereka disuruh melalui telepon oleh orang yang tidak mereka kenali sama sekali. Dasar bodoh! Apa kalian tidak tahu siapa orang yang akan kalian habisi? Geram Petir, sambil meringis mereka menggeleng. Mereka membayar kalian berapa?
Dua orang tersebut hanya dia saja. Alvano yang sudah tidak sabar langsung menyuruh Jordan untuk mengambil obat yang sudah diracik akhir-akhir ini. Alvano akan mencobanya pada orang yang sudah membuat istrinya ketakutan. Ini balasan buat orang yang udah berani-berani membuat istri dari seorang Alvano ketakutan. Alvano langsung menyuntikkan obat tersebut ke dalam tubuh mereka berdua. "Tolong ampuni kami, Tuan. Jangan menyiksa kami seperti ini," teriak salah satu dari mereka. "Kalau Tuan menginginkan nyawa kami, bunuh saja kami berdua. Jangan siksa kami." Lanjut temannya lagi. Alvano tidak menghiraukan ucapan mereka. Dia tetap menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuh mereka berdua. "Kita akan lihat bagaimana cara obat ini bekerja," ucap Alvano sambil tersenyum seperti wujud iblis yang sedang merasukinya. Sementara di mansion, setelah kepergian Alvano, Eve langsung berjaga di depan kamar Anidia. Dia sampai membawa sofa single untuk duduk di depan kamar majikannya. "Olin, bisakah kau membuat segera kopi pahit untukku?" "Tentu saja. Aku akan segera kembali." Eve mengangguk. Saat dia sedang duduk tiba-tiba dia menerima telepon dari Samuel. "Dasar cecenguk. Kenapa juga dia menghubungiku? Apa dia mau merayuku lagi seperti dulu?" Eve mengabaikan penselnya yang berdering. "DAT, DAT, DAT." Eve melihat kembali siapa yang menghubunginya. "Angkat dulu, Eve. Siapa tahu penting," ucap Olin yang sudah selesai membuat kopi untuk Eve. "Apa sih?" "Awasi, terus Nyonya. Jangan biarkan dia sendirian. Ada penyusup yang masuk ke dalam mansion. CCTV dalam mansion rusak. Coba kau masuk periksa Nyonya." Eve langsung bangun dari duduknya dan segera membuka kamar Anidia. "Sial! Bawa kunci cadangan ke sini. Nyonya dalam bahaya!" teriak Eve yang langsung membuat seisi mansion gemetar. Eve mencoba mendobrak pintu tersebut. Tapi hasilnya nihil. Olin langsung teriak menyuruh Bianti membawa kunci cadangan. Eve yang tidak bisa lagi menunggu segera masuk ke ruang kerja Alvano dan memecahkan jendela balkon kamar Anidia. Sementara di dalam kamar, Anidia sedang berjuang sendirian. Dia terus berteriak meminta bantuan. Tapi nasibnya begitu sial karena kamar mereka kedap suara. "Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Anidia sudah terluka karena perempuan tersebut memukulnya dengan vas bunga yang ada di atas meja tadi. "Aku ingin menjadi nyonya di mansion ini. Aku juga ingin menyingkirkan sampah yang tak berguna seperti kalian." Anidia semakin gemetar. Dia terus berdoa agar suaminya kembali. Mungkin dia pikir Alvano sedang keluar sebentar. "Tidak akan ada yang menolong kalian saat ini. Dan suamimu Alvano, Ops ralat. Calon suamiku sedang pergi mengurusi hal yang tidak penting. Dia mengabaikan kalian." Orang tersebut tidak lain adalah Hesti. Orang yang akhir-akhir ini terobsesi dan benci dengan Alvano. "Jangan mendekat. Kalau tidak kau akan menyesal." Anidia ingat kalau Alvano menyimpan senjata api di dalam lemari mereka. Tapi bagaimana dia mengambilnya? "PRANNNJGG." Suara pecahan kaca langsung membuat mereka berdua menoleh. Eve berhasil memecahkan kaca balkon kamar Anidia. Anidia yang melihat Eve langsung tersenyum. Sementara Hesti yang melihat kesempatan emas langsung menarik pisau yang sudah disiapkannya tadi untuk menghabisi Anidia. "Kalau kau mendekat, aku akan menggorok lehernya." Anidia yang sudah berada di dalam. Kekungan Hesti langsung terdiam. Tak lama pintu kamar Anidia terbuka. Semua pengawal langsung menodongkan pistol mereka saat melihat majikan mereka sedang dikukung seperti itu. "Kalau ada yang berani macam-macam, aku akan membunuh jalang ini." "Jangan lakukan itu. Kami mohon jangan lakukan itu." Lee seorang pertama yang langsung memohon. Sementara di markas, Alvano menerima telepon dari mansion. Wajahnya yang sedang tersenyum melihat detik-detik kematian dua orang yang sudah berani menembak istrinya seketika wajahnya langsung tegang. Alvano berlari dari sana dengan sekuat tenaga yang dia punya menuju mobil mereka. "Al, ada apa? Hei!" Alvano tidak menghiraukan pertanyaan dari sahabatnya. Yang dia pikirkan saat ini adalah keselamatan istri dan anaknya. "Apa yang terjadi? Pasti ada yang tidak beres." Jordan dan Petir langsung berlari mengikuti sahabatnya.
Ke-155, hukuman buat Calang. Di bawah ada adegan kekerasan. Bagi yang tidak suka bisa di-skip ya guys. Pisau yang digunakan Hesti sedikit melukai leher Anidia. Tapi Anidia berusaha untuk tenang agar tidak terjadi sesuatu pada kedua bayinya. Diam-diam Eve mengeluarkan belati dari saku celananya. Jangan ada yang menghalangi jalanku. Kalian semua minggir. Hesti membawa Anidia melewati semua orang yang berdiri tercengang di depan pintu. Tapi Eve tidak akan membiarkan itu semua. Clap. Arogik Hesti berteriak kesakitan saat tangannya dilempar belati oleh Eve. Tapi Hesti tidak mau menyerah. Dia berusaha mengambil kembali pisau tadi. Tapi Samuel sudah terlebih dahulu menendang pistol tersebut. Anidia yang ketakutan segera ditarik oleh Pipit ke arah mereka. Dari pintu Alvano lari menuju ke kamar mereka. Saat melihat istrinya sedang menangis di dalam pelukan Pipit, seketika wajahnya langsung merah padam. Sayang, dia mau melukai kedua anak kita. Ucap Anidia saat melihat suaminya, dan langsung berlari ke arah sang suami. Alvano membawa mobilnya dengan kecepatan penuh. Bahkan dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya tadi. Kau sudah bosan hidup rupanya, Alvano menatap ke arah Hesti dengan tatapan tajam. Kemudian dia beralih menatap ke arah istrinya dengan wajah panik. Kamu terluka. Seketika Alvano baru sadar kalau sang istri terluka. Kemarahan Alvano langsung naik ke ubun-ubun. Bawa Jalang itu ke ruang bawah tanah. Samuel dan para pengawal segera menyeret Hesti dari sana. Anidia memegang perutnya untuk tidak terjadi sesuatu yang buruk pada kedua buah hatinya. Alvano segera mengobati luka istrinya, sementara yang lainnya segera keluar dari sana. Sahabat Anidia merasa sangat lega karena tidak terjadi sesuatu pada sahabat mereka. Setelah mengobati istrinya, Alvano mencoba menenangkan Anidia agar segera tertidur. Kamu jangan kemana-mana ya. Alvano begitu marah saat mendengar ketakutan istrinya itu. Andai dia tidak terlalu marah seperti tadi, mungkin istrinya tidak akan terluka seperti sekarang ini. Ya baby. Alvano mengecup bibir kening dan pipi istrinya berulang kali. Alvano juga mengelus kepala Anidia dengan lembut. Hampir setengah jam Anidia kembali terlelap. Alvano yang sudah tidak bisa menahan emosinya segera keluar dari kamar mereka menuju ruang bawah tanah. Tunggu aja beberapa menit lagi. Mungkin besok kau tidak akan melihat matahari terbit lagi. Ucap petir mencoba menakut-nakuti Hesti. Lepaskan aku bajingan. Aku tidak ada urusan dengan kalian semua. Teriak Hesti tanpa rasa takut sedikit pun. Kau memang tidak ada urusannya dengan kami. Tapi kau berurusan dengan mafia kejam berdarah dingin. Bahkan lebih kejam dari seorang iblis. Tidak tahu aja di balik ketampanannya dia menyimpan sifat yang begitu kejam. Kekeh Pipit. Kita lihat aja nanti apa yang akan dia lakukan. Aku yakin dia akan memilihku dibandingkan istrinya yang seperti gajah itu. Hesti tertawa seperti mengejek, tapi seketika tawanya langsung terhenti saat melihat siapa yang baru saja masuk ke dalam sel tempat dia ditahan. Wow bro, tadi dia mengatakan istrimu seperti gajah. Kalau gue jadi loya, gue udah bakar dia hidup-hidup. Hesti menelan salivanya saat mendengar petir mencoba menghasut Alvano agar membakarnya. Bakar dia secara hidup-hidup juga tidak kalah seru. Pasti para anjing-anjing kita menginginkan daging panggang, balas Alvano yang langsung membuat lutut Hesti lemas seketika. Aku akan memberikan seluruh hidupku padamu. Aku akan menyerahkan semua yang aku punya. Aku akan menjadi simpananmu. Aku nggak masalah meski hanya sebagai simpanan. Hahaha, Hesti heran melihat Alvano tertawa begitu besar. Alvano seperti setan yang sedang marah saja. Bahkan aku tidak mau menjadikan Jalang sepertimu sekedar pembantu. Alvano menggeleng kemudian memutari tubuh Hesti. Aku memiliki tubuh yang sangat sempurna. Aku akan membuatmu puas di atas ranjang kapanpun kau menginginkan tubuh seksiku ini. Ucap Hesti tanpa rasa malu sedikit pun. Oh iya, baiklah aku akan mencobanya. Hesti tersenyum seperti mendapatkan lampu hijau. Dia langsung melihat ke arah petir seperti tatapan mengejek. Kalian semua keluar dan siapkan alat-alat mainnya. Aku akan bersenang-senang dengan Putri Horace.
Mereka semua segera keluar, tapi tidak dengan dua pengawal yang berjaga di depan. Biasanya Petir dan Jordan akan ikut menonton pertunjukan menyenangkan ini. Tapi mengingat mereka sudah punya istri, jadi mereka hendak keluar. Kalian bisa menunggu di luar, ucap Hesti bangga. Dia sengaja menyuruh sahabat Alvano menunggu di luar agar nanti dia bisa berteriak dan mendesah agar Petir dan Jordan mendengarnya. Baiklah, kami akan menunggu di sini saja. Putus Petir dan juga Jordan. Mereka langsung duduk di kursi yang dibawa oleh anak buahnya Alvano tadi. Pengawal Alvano membawa alat seks seperti cambuk, borgol, dan masih banyak alat lainnya. Hesti melihat ke arah cambuk yang ujungnya runcing, dan ada berapa lilin dan juga di sana. Hesti pikir memang Alvano menyukai seks kasar, makanya dia masih tenang. Tapi yang buat dia kesal kenapa dua pengawal dan sahabatnya Alvano masih menunggu di dalam. Kamu sudah siap? Hesti segera mengangguk tanpa tahu siap untuk apa. Baiklah, kau mau aku mulai dari yang mana dulu? Tanya Alvano lagi. Hesti melihat ke arah alat-alat yang dibawa tadi. Aku mau pemanasan dulu. Jawab Hesti tanpa rasa malu sedikit pun, padahal Alvano belum membuka ikat tangannya sama sekali. Baiklah, pemanasan ya. Alvano mengangguk kemudian mengambil korek dan membakar lilin. Alvano memberi isyarat pada pengawalnya agar membuka tali di tangan Hesti. Kemudian pengawal Alvano memasang borgol di tangan Hesti. Mau aku yang melepaskan pakaianmu atau kau sendiri yang melepaskannya? Hesti masih tersenyum kemudian menunjuk ke arah Alvano, menandakan dia mau Alvano yang melepaskannya. Alvano kembali memberi isyarat kepada pengawalnya. Lepaskan aku! Jangan berani-berani ya kalian membuka pakaianku. Hanya Alvano yang bisa membukanya. Teriak Hesti marah. Kan sama saja, meski Alvano yang membukanya. Pak pengawal dan kami juga akan melihat tubuh kau jalang. Ucap sinis Petir. Pengawal Alvano segera memaksa melepaskan pakaian seksi yang digunakan oleh Hesti. Setelah itu mereka memborgol tangan dan menjatuhkan Hesti dengan cara tengkurap. Tak lupa mereka mengikat kaki Hesti agar tidak berlawan. Alvano yang sudah siap langsung membakar ujung lilin kemudian berjalan ke arah Hesti dan meneteskan lilin tersebut ke tubuh Hesti. Apa yang kau lakukan Alvano? Kau melukai tubuhku. Ucap Hesti yang masih bertahan. Inilah cara aku agar bisa puas. Anidia juga pernah merasakan hal yang sama seperti ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia saja dan menikmati semua permainannya. Hesti tersenyum. Kemudian dia kembali tenang. Karena lilin tidak terlalu sakit menurutnya, dia harus membuktikan kalau dia lebih hebat dari Anidia. Alvano hampir menghabiskan satu lilin yang ada di tangannya. Kemudian dia membakar plastik. Saat ujung plastik itu terbakar dan menetes ke tubuh Hesti. Argog Hesti langsung berteriak karena merasa sangat kesakitan. Kau menyakitiku Alvano. Hentikan itu semua Aregi. Alvano tidak mau berhenti. Dia terus melanjutkan kegiatannya. Wajahnya begitu dingin saat melakukan semua itu. Satu kertas hampir habis dibakar dan dilelahkan di tubuh Hesti. Dari leher sampai ke betis. Semua sudah dipenuhi dengan lelehan plastik. Padahal istriku tidak selemah kau. Kemarin saja dia tidak berteriak seperti ini. Ucap Alvano. Selanjutnya dia mengambil cambuk dan mencambuk tubuh Hesti sampai berdarah. Aku sangat menikmatinya. Agigi, Argegi. Hesti sudah habis tenaga, sampai-sampai dia sudah tidak mampu lagi untuk sekedar berteriak. Padahal Alvano belum puas menyiksa Jalang yang sudah membuat istrinya terluka. Tapi karena Hesti juga sudah pingsan, jadi dia berhenti. Pindahkan dia ke markas malam ini juga. Setelah mengatakan itu Alvano segera keluar dari sana diikuti oleh sahabatnya. Alvano sengaja memindahkan Hesti ke markas agar dia bisa menyiksanya lagi dan lagi. Dan istrinya tidak melihat dan mengetahuinya.